dari doi lu, dari crush lu, bukan. Dari nih, lo lihat. Mbak dapet nomor saya dari mana? Soalnya gue dari temen gue nih, temen gue bilang katanya kalau misalnya gue di chat kayak gini artinya nomor gue tuh udah pernah masuk ke situs. Lu jangan gila, gue ke situs begitunya nggak pernah, apalagi masukin nomor gue. Cuma di situ gue nggak percaya sama omongan temen gue karena gue pikir kayak ya udah ini mungkin chat iseng aja, spam aja gitu, chat random orang nggak jelas. Karena ini pertama kalinya juga bagi gue. Apakah sampai situ saja pemirsa? Tidak. Setelahnya gue di chat dengan nomor yang berbeda. Nih lo baca, ini udah gue blok kan, terus besokannya gue dapet chat lagi. Tuh, nih. Terus ini barusan banget gue di chat lagi. Gue nggak mau. Jangan ketinggalan kejutan sensasional. Gue nggak peduli. Tolonglah, siapa yang mau gacor? Gue nggak mau, gacoan gue maunya. Jujur gue bingung banget ini orang dapet nomor telepon gue dari mana. Karena kayak udah gue blok, besokannya gue di chat lagi kayak ada yang pernah nggak kayak gini? Jadi kemarin pas gue nge-live ada yang nanya, Min lo pernah gak sih dilabrak sama mama? Pernah! Kebetulan gue udah lama gak cerita, jadi mending kita cerita. Oke, kita pindah tempat karena ini cahayanya lebih bagus. Dan mohon maaf banget, rumah gue lagi hujan, jadi kalau misalnya berisik, ya maaf deh gitu. Oke, ini kejadian waktu gue kelas 6 SD. Gue punya satu temen nih yang selalu ngadu ke emaknya. Nggak ngadu, kita pakai bahasa lebih halusnya. Dia selalu menceritakan kegiatan dia di sekolah, permasalahannya. Padahal kayak permasalahan sepele, tapi selalu diceritakan. Pokoknya semua kegiatan dia di sekolah atau bahkan seluruh kegiatan anak-anak di kelas gue tuh maknya pasti tahu. Dan ini maknya ini tipe-tipe ibu-ibu yang selalu datang ke sekolah tiap hari, koordinator ibu-ibu di kelas gue lah. Suatu hari lagi istirahat, lagi main tepok nyamuk nih, gue, dia sama teman-teman gue yang lain. Nah yang jaga nih teman gue sama dia nggak jaga. Jadi kita pas lagi main, pas banget giliran gue lagi mau maju nih buat menghindari. Kalian pada tahu tepok nyamuk kan? Jadi ada 2 orang yang jaga, kita harus ngelewatin 2 penjaga ini tanpa kena tepokan dari si yang jaga gitu. Nah pas gue lagi maju mundur kayak gini, dari belakang gue nggak tahu siapa tiba-tiba ada yang ngedorong gue, dan itu ngerubuhin semua teman-teman gue. Jadi gue posisinya paling bawah, dan itu tanpa aba-aba ya. Jadi bener-bener gue nggak tahu sama sekali, tiba-tiba didorong. Gue paling bawah, sisanya teman-teman gue dari atas semua. Ya posisinya gue kan cungkring ya, mohon maaf nih, paling bawah itu sakit banget ditindiin. Udah gitu permasalahannya bukan badan gue, tapi ini gue nih, mata gue sama pelipis gue nih kepentok lantai, yang itu sakit banget. Nah di situ teman-teman gue yang nindiin gue nih lama banget kagak bangun-bangun karena mereka beranggapan bahwa itu tuh bercandaan, dorongannya. Terus kayak mereka ketawa-tawa di atas, sementara gue tuh lagi nahan sakit, bahkan gue pengen nangis sumpah di situ. Di situ gue udah gak tahan, gue teriak sambil mau nangis karena emang sakit banget. Gue bilang kayak bangun, berdiri. Dan teman-teman gue baru sadar dan akhirnya baru nanya kayak kenapa Pi? Kasih tanya sama teman-teman gue. Di situ gue ngomong sambil menahan nangis ya kan. Gue bilang siapa sih anjir yang dorong, ini sakit banget segala macam, marah-marah. Terus semua teman-teman gue gak ada yang ngaku. Mereka bilang kayak gue gak tahu sumpah Pi, gue didorong juga sama yang belakang, gue juga didorong, gue juga. Semuanya bilang didorong, tuh siapa yang dorong? Sampai akhirnya gue menyadari bahwa yang dorong berarti yang paling belakang, dan yang paling belakang adalah si orang ini. Ini kita sebut aja nama samarannya Kaktus. Tapi pas gue tanya, lo kan yang dorong, nggak mau ngaku juga gitu, kayak nggak masuk akal. Masa semuanya didorong siapa? Didorong setan. Di situ gue udah nggak mood main, gue yang kayak langsung duduk dengan muka masih marah gitu karena nggak ada yang mau ngaku. Terus seperti biasa bocil merajuk disamperin lah sama teman-teman gue ini. Gue tuh sampai make sure kayak mungkin emang bukan dia. Gue tuh sampai nanya berulang kali ke teman-teman gue yang belakang gue, belakangnya teman gue lagi, belakangnya lagi kayak belakang lo siapa, belakang lo siapa, belakang lo siapa. Dan emang yang paling belakang minggu gak ngapa-ngapain, mending kita ngapa-ngapain. Gue mau cerita waktu pertama kali gue nonton pensi kelas 1 SMA. Suatu hari gue diajakin nih nonton pensi sama temen sebangku gue. Nah karena itu pertama kalinya gue nonton pensi, jadi gue semangat dong. Apalagi waktu itu tuh artisnya lumayan yang terkenal gitu. Gue lupa sih, tapi kalau nggak salah satunya ada Ran. Nah yaudah, kira gue mau dong, gue yang kayak aku mau ikut gitu. Terus saking semangatnya gue nggak mikir yang kemana-mana, udah gue langsung ngasih duit gue ke teman gue dan dia langsung beli tiketnya. Sampai dimana H-2 acara. Itu acara pensi SMA 34 Jakarta. Terus temen gue ada yang rumahnya deket situ. Jadi tuh rencananya gue sama temen sebangku gue ini akan ke rumah temen gue yang deket SMA 34. Terus habis itu pas sore kita baru bareng ke acara pensinya. Terus temen sebangku gue tiba-tiba bilang kayak nanti kayaknya gue bakal nginep, Min, lo mau nginep juga atau enggak? Nah di situ gue udah mulai agak deg-degan nih. Wah kok nginep? Kenapa nginep? Karena sebelumnya saya tidak menanyakan itu pensi acaranya mulai jam berapa, selesai jam berapa. Nggak nanya, gue emang bodoh. Pas gue tanya kenapa nginep emang? Terus habis itu dia bilang iya soalnya kan pensinya kelarnya nanti sekitar jam 10 jam 11. Mampus, gue langsung kayak seketika terdiam dan kayak
Itu malam banget. Buset, gue izin apa nih ke mak bapak gue? Gue yang jam 6 belum di rumah aja gue udah ditanyain, "Kamu di mana kok belum pulang?" Ini lagi jam 11 malam. Malamnya itu gue mikirin cara banget, mikirin akal kayak ini gimana? Masa gue nggak jadi nonton? Gue udah bayar ya kan, lumayan tuh duitnya. Terus kayak akhirnya gue berpikir satu-satunya jalan adalah gue nginep juga. Cuma mak gue ini adalah tipe orang yang, "Kamu ngapain nginep-nginep di rumah orang, kayak nggak punya rumah aja?" Jadi gue bener-bener definisi nggak pernah dibolehin untuk nginep di rumah temen gue apapun alasannya, kecuali bener-bener darurat banget. Makin bingung dong gue kayak, ih izin apaan nih gue sama mak gue biar dibolehin gitu kan. Terus akhirnya dapat akal lah, ini jangan ditiru ya, tolong, ini gue cuma cerita aja, jangan ditiru semuanya. Akhirnya gue bilang ke mak gue kalau temen gue itu ulang tahun dan dia mau ngadain birthday partinya gitu, tapi khusus untuk cewek-cewek, dan kita semua nih satu kelas cewek-cewek tuh nginep di rumahnya. Awalnya emang kayak nggak dibolehin gitu, kayak masih kayak ya emang kenapa harus nginep, kayak ya udah nanti dijemput aja segala macem, kayak tapi tetap nggak bisa dong kalau gue dijemput ntar ketahuan kalau. Dulu waktu gue SD paling banyak duit jajan gue tuh dikasih sama bapak gue tuh 10.000, itu pun pas gue kelas 6, dan itu gak setiap hari. Kecuali kalau sama bapak lu pada tuh setiap hari paling gue dikasih 20.000, 30.000. Apaan nih kok bapak lu dikasih duit? Ya pokoknya gak setiap hari 10.000. Jadi kayak kadang-kadang kalau mood bapak gue bayar doang gue dikasih 10.000. Tapi itu paling sering goceng sampai 7.000. Nah namanya anak SD kalau jajan ya udah jajan aja kan, yang penting kita dapat murah terus banyak juga, kayak gak mikir yang kemana-mana mau jorok mau kagak, ayam tiren juga bodo amat. Tapi gara-gara nih kejadian ini nih dalam hidup gue jadi pemilih banget makanan. Gue jadi kayak ngelihat makanan sebelum beli tuh pasti gue ngeliat dulu tempatnya kotor atau enggak, mas-masnya gimana, kayak bener-bener pemilih banget. Jadi waktu SD di depan SD gue tuh ada jualan bakso. Nah baksonya tuh murah, satu bakso itu 1.000 gitu, dan itu paling murah di tempat-tempat lain. Cuma di situ gue berpikir kayak sempat ada desas-desus kayak ini dagingnya daging apaan, daging tikus, daging apaan, tapi kayak bodo amat, yang penting murah dan enak gitu. Sampai dimana suatu hari gue seperti biasa nih beli bakso goceng gitu kan 5.000, istirahat makan, terus gue lagi ngunyah baksonya, tiba-tiba kok ada yang aneh nih di mulut gue. Terus gue tarik keluar, lu tau apaan? Itu kuku kaki. Lu bayangin kuku kaki di mulut gue kagak tahu itu kaki siapa, kuku kaki siapa, apa sih? Ya pokoknya itu kan curug banget ya. Itu adalah bakso terakhir. Lu bayangin gue udah abis bakso terakhir ada kuku kaki orang, dan gue yakin itu kuku kaki orang dewasa karena itu lumayan gede. Ya Allah, gue jijik banget. Sampai sekarang mana bakso adalah makanan favorit gue. Gue sempet tuh kagak mau makan bakso lagi di tempat mana-mana beberapa minggu apa ya, bulan nih, nggak tahu, pokoknya cukup lama tuh gue nggak makan bakso gara-gara tuh kejadian. Setelah kejadian itu gue bener-bener tiap hari itu gue bawa bekal. Gue bener-bener takut untuk beli apa-apaan karena kayak ya Allah gue masih enak banget ngebayangin itu. Sorry, maaf lagi, gue mau cerita tentang kecerobohan gue yang sampai sekarang tuh nggak bisa gue ubah, yaitu tangan gue yang lemah. Apa lemah di hadapanmu? Nggak dong, bisa nggak? Maksudnya gue tuh kalau megang sesuatu pasti barangnya itu selalu jatuh. Gue pikir karena lemes aja gitu kan, ternyata enggak. Emang tiap kali gue megang sesuatu tuh jatuh. HP gue jadi udah beribu-ribu kali jatuh. Jadi makanya gue tuh nggak pernah dibolehin untuk megang mangkok atau sesuatu yang berharga, yang beling, yang jatuh langsung rusak, itu gue nggak boleh. Tiap gue ke mall itu pasti gue dihindarin sama mak gue kalau mau kebagian gelas-gelas kaca ataupun apapun yang mahal dan kalau jatuh tuh langsung rusak dan harus diganti, itu tuh gue dipinggirin sama mak gue. Kamu jangan deket-deket, kamu kesana. Jadi mak gue ngiter-ngiter nih, ngeliatin gelas, ngeliatin piring kayak gitu, gue di pojokan diem aja karena gue nggak boleh ngikutin mak gue, ntar takut kesenggol pecah. Karena emang pernah kejadian gue mecahin piring teman gue. Hah kok bisa? Jadi kalau kalian tahu kan gue sanggar. Nah di sanggar gue itu lagi latihan tari piring, dan kita semua nih anak-anak tari. Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tahu kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan, sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku, dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue, "Itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya?" Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu. Gue udah feeling, terus habis itu tapi gue pura-pura bego di situ kan. Gue tanya ke bapak gue, "Video apaan Pak?" "Video si Sky ngeprank ojol." Gitu. "Enggak dong." Gue bilang, "Video apaan?" Terus habis itu bapak gue ngomong, "Itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan? Gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong?" Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton. Ngapain sih ditonton? Nggak usah. Di situ bapak gue langsung, "Oh nggak usah ditonton." Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan. Tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue di TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja, siangnya mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini, "Kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video, kamu kasih hikmahnya biar orang-orang gak pada ngikutin kamu. Kamu mau orang-orang ngikutin kamu bohong terus jadi dosa jariah?"
Di situ gue langsung jatuh, gue serasa mau cepet. Gue yang kayak, nih mak gue tahu dari mana kalau gue cerita pengalaman gue di TikTok, apalagi bawa-bawa tentang perbohong-bohongan. Apakah mak gue sudah menonton semua konten-konten gue gitu kan? Itu pas mak gue ngasih wejangan, malamnya gue langsung eksekusi. Gue cari HP mak gue, terus gue buka. Gue liat apakah mak gue mendownload TikTok atau enggak. Mungkin ada saudara gue yang cepu soal video gue terus dikasih ke mak gue, ternyata nggak ada. Nihil, bersih semuanya. Terus satu-satunya alasan kenapa mak gue bisa tahu adalah mak gue mendengar waktu gue bikin cerita story of my life. Makanya gue sekarang nih di tempat keramat gue lagi, karena gue takut kalau gue bikin video mak gue mendengar. Gue juga agak kepikiran gara-gara omongan mak gue dosa jariah. Gue jadi takut dosa gue udah banyak, jangan sampai nih makin banyak gara-gara gue cerita story of my life. Jadi buat lo semua yang udah nontonin konten-konten gue, terutama cerita yang tentang gue bohong ataupun perilaku gue yang sebenarnya nggak patut untuk ditiru, sebenarnya di setiap video gue selalu mention sih, entah di caption ataupun di videonya. Jangan pernah ngikutin perilaku gue itu. Jadi mohon sekali buat lo semua yang udah nonton, jangan ngikutin ya guys. Kalian semua juga pasti udah bisa berpikir lah ya, mana yang baik dan yang bukan. Terus ya udah sih guys, cuma gue jadi takut deh. Dulu pas gue masih SD, gue tuh masuk geng-gengan gitu. Kayaknya gak cuma SD gue doang deh yang bocil-bocilnya. Apalagi pas udah jadi senior nih, kayak kelas 5, kelas 6 SD, pasti buat geng-gengan. Udah gitu saking niatnya ya, geng gue nih bikin nama. Gak cuma sampai situ aja, jadi gue sama temen-temen gue tiap hari kita penampilannya harus sama. Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet, abis itu rambut tuh harus sama banget deh. Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pakai bando, sampai hari Jumat. Terus hari Jumat kan biasanya kalau bocil-bocil SD pada umumnya kan pakai bergo kan. Nah gue sama temen-temen gue nggak mau tuh sama nama mereka semua. Kita pakai kerudung segitiga. Geng gue ini nggak ada nama ketua, cuma ada satu orang yang kalau ngomong kagak ada yang berani ngebantah. Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin Selasa harus rambutnya diapain, itu tuh dia nentuin. Jadi kita semua nih nggak ada yang berani ngebantah. Jadi pas dia ngomong, oke besok kita kepang ya, kepang 2, terus kayak oh iya ayo nggak ada yang berani bantah ya, karena pada takut semua sama dia.